Hai Sobat Biologi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu praktikum genetika menarik dengan materi isolasi DNA buah sesuai dengan judul yang sudah tercantum ya. Nah, pembahasan praktikum kali ini akan dibahas oleh kelompok 2A Pendidikan Biologi dengan anggota kelompok Raisya, Haura, Maya, Disti, Mutiara, Fadilah, Tiara, dan Kurnia Sandi. Mari kita mulai bahas materi. Kalian Sobat Biologi tahu nggak sih apa itu isolasi DNA dan kenapa isolasi ini terjadi pada buah? Nah Sobat, isolasi DNA merupakan pemisahan molekul DNA dari komponen sel. Lalu apa tujuan dari praktikum isolasi DNA buah ini? Pembahasan praktikum isolasi DNA dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses isolasi DNA menggunakan ekstrak buah-buahan dan pengaruh macam buah terhadap kualitas DNA yang dihasilkan dalam proses isolasi. Kegiatan praktikum isolasi DNA buah dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 bertempat di Laboratorium Biologi. Sebelum itu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Sobat. Untuk alat dan bahan praktikum isolasi DNA buah, alat ada beker gelas, kertas saring, tabung reaksi, pengaduk, corong kaca, pipet tetes, botol vial, sarung tangan lateks, sendok pengaduk, dan timer waktu. Dan untuk bahannya ada jus pepaya, jus stroberi, jus buah naga, jus pisang, jus semangka, larutan deterjen, NaCl, dan alkohol 95%. Nah Sobat, kalau alat dan bahannya sudah lengkap semua, kita mulai aja yuk praktikumnya. Tapi sebelum itu, kita harus mempelajari dulu ya prosedur umum dari isolasi DNA itu apa aja sih? Ada homogenisasi. Homogenisasi adalah proses penyeragaman ukuran partikel dalam upaya mempertahankan kestabilan dari sebuah campuran yang terbentuk dari dua fase yang tidak dapat menyatu atau disebut emulasi. Melitz menghancurkan sel dengan cara mekanik maupun kimiawi karena untuk mengekstrasi DNA, dinding sel jika ada, membran sel, dan membran nukleus pada eukariot harus dihancurkan terlebih dahulu sehingga DNA dapat keluar dan terlihat masanya. Kemudian ada tahap separasi. Separasi adalah proses pengocokan jus buah dengan buffer lysis dengan metode angka 8. Yang terakhir ada presipitasi. Presipitasi yaitu pemisahan DNA dari larutan dengan cara mencampurkannya dengan suatu bahan tidak dapat pelarutkannya atau DNA sehingga ia dapat memisah atau terpresipitasi. Nah, jika Sobat Biologi sudah paham dengan prosedurnya, langsung saja kita mulai ke langkah kerja ya. Langkah kerja yang pertama, tuang jus buah ke dalam beker gelas. Tuang masing-masing jenis jus ke dalam satu buah beker gelas ya. Langkah kerja yang kedua, tambahkan atau campurkan larutan deterjen ke dalam jus sebanyak 1 sendok saja ya. Selanjutnya, langkah kerja yang ketiga, tambahkan NaCl ke dalam campuran jus dan deterjen sebanyak 1 sendok saja ya Sobat. Langkah kerja yang keempat, aduk hingga semua campuran homogen. Selanjutnya, yang kelima, tuangkan campuran jus dan buffer lysis ke dalam botol vial. Nah Sobat Biologi, tahu nggak sih tujuan ditambahkan buffer lysis itu apa? Nah tujuannya itu untuk menghancurkan jaringan dan membran sel, mengeliminasi kontaminan sehingga yang didapatkan pada tahap ini ialah DNA genom. Tahap yang keenam, kocok larutan di dalam botol vial dengan arah angka 8 atau separasi selama 15 menit. Nah Sobat, tahu nggak sih apa itu separasi? Nah separasi ini adalah proses pengocokan jus buah dengan buffer lysis dengan metode angka 8. Selanjutnya, setelah dikocok selama 15 menit, campuran jus buah dan buffer lysis disaring dalam keadaan dingin ke dalam tabung reaksi.
Filtrat hasil penyaringan kemudian ditetesi alkohol dingin secara perlahan dengan cara ditetesi melalui dinding botol. Penambahan alkohol dilakukan sampai perbandingan filtrat alkohol yaitu 1:2. Lalu goyangkan tabung reaksi secara perlahan. Terakhir, hasil presipitasi DNA dapat diamati pada lapisan putih keruh di antara lapisan filtrat dan lapisan alkohol. Nah, dapat kita tarik kesimpulan fungsi kimikaliannya praktikum isolasi DNA buah. Dalam praktikum, larutan yang digunakan adalah larutan deterjen yang ditambahkan pada larutan jus yang bisa menyebabkan rusaknya membran sel. Garam ditambahkan agar bisa memberikan kondisi ionik sehingga reaksi berjalan dengan stabil. Garam juga dapat digunakan sebagai penghilang protein dan karbohidrat, menjaga kestabilan pH lysing buffer. Garam juga membantu proses pemakatan DNA. Lalu, apa fungsi alkohol pada isolasi DNA buah? Penggunaan alkohol ini berfungsi untuk mengikatkan strand DNA yang telah berkumpul karena pemakatan garam dan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau kurang. Alkohol akan mempresipitasikan asam nukleat polimerik dengan baik. Nah, dari praktikum yang sudah dilakukan dapat kita tarik pembahasan dan kesimpulannya. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa stroberi lebih banyak terdapat benang putih. Bentuk DNA yang dihasilkan pada pengamatan kali ini adalah bentuk benang dengan warna secara umum adalah putih. Urutan yang terdapat pada benang putih dari yang lebih banyak ke yang lebih sedikit antara lain stroberi, pisang, buah naga, pepaya, dan yang terakhir adalah semangka. Nah sobat, kita tarik kesimpulan bahwa kadar air di dalam buah mempengaruhi waktu yang digunakan dalam presipitasi DNA. Semakin tinggi kadar air dalam buah, semakin lama pula waktu yang diperlukan dalam mempresipitasi DNA. Buah dengan kadar air tinggi akan menghasilkan isolasi yang berbeda jika dibandingkan dengan buah berkadar air rendah. Semakin tinggi kadar air, maka sel yang terlarut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terpresipitasi juga akan sedikit. Semangka memiliki kandungan air yang banyak, sehingga proses presipitasi akan semakin lama dan semakin sedikit DNA yang terpresipitasi. Nah, sekian pembahasan praktikum mengenai isolasi DNA buah. Semoga rekan-rekan sobat biologi bisa paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.